Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Afria Fiska Marinda, absen 8, dan teman saya Rifki Noval, absen 20. di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi kipas otomatis untuk memenuhi final project mata kuliah Microcontroller 1. Nah, di sini ada PPT-nya. Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Di simulasi praktikum kipas otomatis ini, kami menggunakan dua sensor, yaitu ada sensor cahaya dan sensor suhu. Diagram bloknya seperti ini. Yang pertama di sini ada inputnya berupa sensor suhu LM35 dan cahaya atau LDR. Kemudian akan diproses di Arduino Uno. Kemudian ada outputnya yang berupa 3 output. Yang pertama ada kipas, LED, dan kemudian ada LCD. Selanjutnya, untuk subdiagramnya, yang pertama ada suhu LM35. Suhu LM35 ini sebagai pendeteksi suhu yang ada di dalam ruangan. Kemudian yang kedua ada cahaya LDR sebagai pendeteksi di dalam ruangan terdapat cahaya atau tidak. Kemudian yang ketiga ada Arduino Uno yang sebagai pengelola data dari sensor LM35 dan sensor cahaya. Kemudian nomor 4 ada kipas. Kipas ini sebagai output data yang sudah diproses di Arduino Uno berupa gerakan. Kemudian yang kelima ada LED sebagai output data yang sudah diproses di Arduino Uno berupa nyala LED. Kemudian nomor 6 ada LCD sebagai output data yang sudah diproses di Arduino Uno berupa tulisan. Kemudian akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya pada proyek UAS kami, di sini kami membuat 4 kemungkinan. Yang pertama, kondisi 1, sensor cahaya tidak mendeteksi cahaya dan sensor suhu mendeteksi suhu di bawah minimum temperatur dan hasilnya LED menyala dan kipas tidak menyala. Yang kedua, sensor cahaya mendeteksi adanya cahaya dan sensor suhu mendeteksi suhu di atas minimum temperatur dan hasilnya LED tidak menyala dan kipas menyala. Kemudian kondisi 3, sensor cahaya mendeteksi adanya cahaya dan sensor suhu mendeteksi suhu di bawah minimum temperatur dan hasilnya LED dan kipas mati. Yang terakhir kondisi 4, sensor cahaya tidak mendeteksi cahaya dan sensor suhu mendeteksi suhu di atas minimum temperatur dan hasilnya LED dan kipas akan menyala. Di sini batas minimum temperaturnya saya set 26 derajat Celcius. Yang selanjutnya flowchartnya. Di sini kita pertama start, kemudian kita deklarasikan sensornya, kemudian kita masukkan LCD, kemudian kita masukkan temperaturnya. Kemudian di sini ada 2 kemungkinan. Apabila temperatur di bawah minimum, maka kipas akan menyala dan lampu mati. Dan apabila di atas minimum temperatur, maka kipas akan mati dan lampu akan menyala. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah apabila batas LDR-nya itu melebihi, maka lampu akan menyala dan kipas akan menyala. Apabila kurang dari batas LDR-nya, maka lampu akan mati dan kipas akan mati. Selanjutnya langsung ke Proteus. Kemudian untuk praktikum kipas otomatis, di sini kami menggunakan software Proteus 8. Di sini komponen yang kami butuhkan untuk praktikum ini yaitu ada Arduino Uno R3,
Kemudian ada resistornya dua, yang pertama 10K dan yang kedua ada 100. Kemudian ada LED yellow, LCD, motor DC, ada LM35, dan ada LDR. Dan dihubungkan dengan power dan ground. Kemudian untuk kondisi yang pertama, kondisi yang pertama itu adalah sensor cahaya tidak mendeteksi cahaya dan sensor suhu mendeteksi suhu di bawah minimum temperatur. Jadi nanti di sini itu untuk hasilnya lampunya menyala dan kipasnya mati. Sebelumnya di verify terlebih dahulu. Jika sudah dicari file extension .hex seperti ini, di copy dan ditaruh pada Proteusnya, Arduino-nya, klik 2 kali ditaruh pada program file. Di OK, kemudian langsung dijalankan. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Nah, di sini hasilnya yaitu lampunya itu menyala. Ini untuk lampu menyala kita menggunakan LED yellow. Kemudian hasilnya yang kedua kipas mati. Nah, di sini motor DC ini kita ibaratkan sebagai kipas. Jadi di sini kipasnya mati dan lampunya menyala. Kemudian untuk kondisi yang kedua itu adalah sensor cahaya mendeteksi adanya cahaya dan sensor suhu mendeteksi suhu di atas minimum temperatur. Nah, di sini itu jadi untuk cahayanya berarti saya dekatkan terlebih dahulu. Kemudian untuk suhunya mendeteksi di atas minimum temperatur, berarti di sini saya gunakan 26 derajat. Kemudian bisa langsung, sebelumnya ini dulu di kondisi kedua. Di kondisi kedua ini hasilnya nanti adalah lampunya mati, kemudian kipasnya menyala. Kemudian langsung aja di run. Ya, seperti ini. Jadi untuk kondisi yang kedua, hasilnya adalah lampunya mati karena di sini tidak mendeteksi adanya cahaya, LED-nya mati. Kemudian untuk kipasnya menyala, seperti ini. Kemudian untuk kondisi 3 dan kondisi 4 bisa dijelaskan dengan teman saya. Untuk kondisi 3 itu sensor LDR mendeteksi cahaya dengan hasil lampu mati. Kemudian selanjutnya sensor suhu atau LM35 mendeteksi bahwa suhu itu di bawah minimum temperatur. Kita mulai simulasinya. Di LCD menunjukkan bahwa lampu mati dan kipas mati. Lampu mati dikarenakan bahwa sensor LDR mendeteksi cahaya.
Dan untuk kipas mati itu sensor suhu atau LM35 itu mendeteksi suhu di bawah minimum temperatur, dan LED-nya itu mati karena itu LDR-nya mendeteksi cahaya. Selanjutnya untuk kondisi keempat, sensor LDR tidak mendeteksi cahaya, dan sensor suhu atau LM35 itu mendeteksi suhu itu di atas minimum temperatur. Kita mulai simulasinya. Di LCD itu menampilkan hasil lampu menyala dan kipas mati. Lampu menyala dikarenakan sensor LDR tidak mendeteksi cahaya, dan dengan hasil LED menyala. Kemudian kipas di LCD itu menyala dikarenakan sensor LM35 atau sensor suhu mendeteksi suhu di atas temperatur minimum temperatur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.